Saudara, hari ini dua terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal menghadapi sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa, saudara, akhirnya menuntut keduanya dengan hukuman pidana 8 tahun. Tuntutan jaksa ini pun langsung jadi perdebatan. Ada yang menganggap tuntutannya sudah ideal, ada yang menganggap terlalu ringan. Saat ini kami akan coba rangkumkan kembali kepada Anda sejauh mana keterlibatan Kuat dan juga Ricky dalam kasus ini. Dari tuntutan yang dibacakan jaksa hari ini disimpulkan, jaksa, asisten rumah tangga, dan ajudan Verdi Sambo itu punya peran dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Jaksa menyimpulkan keduanya turut serta terlibat sejak peristiwa di Magelang, rumah pribadi di Saguling hingga rumah dinas Sambo di Duren 3 di hari penembakan Yosua 8 Juli 2022. Kendati begitu, Kuat dan juga Ricky dalam kesaksian dan keterangannya di persidangan selalu mengklaim tidak mengerti adanya skenario pembunuhan Yosua. Dan inilah saudara peran Kuat Ma'ruf dalam kasus ini seperti dibacakan jaksa dalam dakwaan dan juga tuntutannya. Kita mulai dari peran Kuat di Magelang, Jawa Tengah. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, Kuat Ma'ruf sempat meminta Putri Chandrawati melaporkan Yosua ke Verdi Sambo atas peristiwa yang terjadi di Magelang, saudara. Ini dia. Kuat pun sempat menyebut informasi ini kemudian harus disampaikan kepada Verdi Sambo karena menganggap Yosua duri dalam daging. Diketahui saudara, Kuat Ma'ruf pun sempat bersitegang dengan Yosua di Magelang, kendati tidak tahu pasti apa pemicunya. Setelah berseteru, diketahui Kuat juga sempat membawa pisau dengan alasan untuk berjaga-jaga dari Yosua. Keributan yang terjadi antara korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Kuat Ma'ruf yang dengan membawa pisau kemudian turun dari lantai 2 mencari senjata milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat di kamar ADC lantai 1 yang juga diketahui oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bahwa benar terdakwa Kuat Ma'ruf mengatakan kepada saksi Putri Chandrawati untuk melaporkan korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Kepada saksi Verdi Sambo, terdakwa Kuat Ma'ruf mengatakan jangan sampai ada duri dalam rumah tangga saksi Verdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di mana duri yang dimaksudkan adalah korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Sedangkan peran Ricky Rizal di Magelang menurut sejumlah saksi di persidangan diantaranya adalah mengetahui pembicaraan 4 mata antara Yosua dan juga Putri, saudara. Tepatnya di kamar setelah peristiwa yang diklaim Putri sebagai pelecehan seksual terhadap dirinya. Selain itu saudara, diketahui juga Ricky Rizal ini sempat mengamankan 2 senjata jenis HS dan juga Steyr. Bahkan menurut keterangan Richard Eliezer di persidangan, Ricky Rizal sempat ingin mencelakakan Yosua saat perjalanan dari Magelang menuju Jakarta 8 Juli 2022. Selanjutnya kita beranjak ke peran Kuat Ma'ruf setibanya di Jakarta. Mulai dari rumah pribadi hingga rumah dinas Verdi Sambo tempat Yosua dibunuh. Menurut jaksa, Kuat saudara diduga sudah tahu perencanaan pembunuhan saat sejak di rumah Saguling. Mengingat Kuat sempat naik lift bersama dengan Putri Chandrawati ke lantai 3 rumah Sambo untuk menemui Sambo. Kuat juga sempat menutup jendela balkon, saudara, saat atau sebelum Yosua dibunuh untuk menutupi kebisingan yang terjadi saat penembakan Yosua. Dan sebelum Yosua ditembak, Kuat juga sempat mengantongi senjata tajam. Lalu Kuat pun menyaksikan penembakan Yosua. Kami hadirkan kepada Anda, inilah visual CCTV yang merekam Putri Chandrawati dan juga Kuat Ma'ruf bersama-sama menaiki lift menuju lantai 3 rumah Saguling. Namun dalam kesaksiannya, Putri mengaku lupa mengapa Kuat bisa ikut ke lantai 3. Karena menurut Putri, biasanya semua ajudan dan juga asisten rumah tangga hanya boleh mengantarkan sebatas pintu saja. Sedangkan menurut Kuat saat bersaksi di persidangan, dirinya diminta menemani Putri Chandrawati naik ke lantai atas menggunakan lift karena Putri masih dalam keadaan pusing. Ada sejumlah hal yang memang sebenarnya memberatkan Ricky Rizal dalam perkara ini. Hal ini juga ikut dibacakan dalam tuntutan jaksa hari ini. Sejumlah hal yang memberatkan itu antara lain saat Ricky, saudara, diperintahkan Sambo untuk menembak Yosua.
Dan Ricky kemudian menolaknya dengan alasan tidak kuat mental. Ricky dianggap sudah tahu rencana pembunuhan Yosua, tapi diam saja dan tidak berbuat apa-apa. Ricky, saudara, malah ikut mengantarkan Putri Chandrawati diiringi Yosua ke rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, tempat di mana Yosua ditembak. Bahwa dihubungkan dengan teori alat yang akan digunakan, yaitu permintaan menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan senjata api, menjadi dasar yang kuat adanya willen and witten pada diri terdakwa, yaitu terdakwa sudah sepatutnya mengetahui dan dapat membayangkan bahwa perintah menembak adalah suatu perintah yang dapat membahayakan jiwa orang lain, yaitu jiwa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Sehingga tidak adanya sikap membantah permintaan saksi Verdi Sambo untuk membackup dan mencegah kemungkinan-kemungkinan akan dilaksanakan penembakan di Duren 3 merupakan suatu kesengajaan terdakwa Ricky Rizal Wibowo telah menyatukan kehendak merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat bersama dengan saksi Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Satu hal lain yang memberatkan Ricky dan juga Kuat yakni keduanya ikut ke rumah dinas Duren 3 dan alih-alih beralasan ikut isolasi mandiri. Padahal Ricky dan juga Kuat tidak mengikuti tes PCR saat itu dan seharusnya kembali bertugas di Magelang. Pada akhirnya saudara, Ricky dan juga Kuat malah ikut menyaksikan Yosua tewas ditembak. Sedangkan untuk Kuat Ma'ruf saudara, satu hal yang kemudian memberatkan dan cukup sekali jelas bagi jaksa untuk menuntutnya, yakni Kuat dengan sengaja menutup akses balkon lantai 2 rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 dengan maksud agar Yosua tak bisa kemana-mana dan menutupi suara bising yang ditimbulkan akibat penembakan. Terdakwa Kuat Ma'ruf sesuai dengan pembicaraan dengan saksi Verdi Sambo mengenai perannya langsung menutup pintu rumah bagian depan untuk meredam suara dan menutup akses jalan keluar di depan apabila korban Nopriansah Yosua Huta Barat melarikan diri. Kemudian terdakwa Kuat Ma'ruf naik ke lantai 2 untuk menutup pintu balkon di saat kondisi matahari masih terang benderang, belum gelap. Sedangkan hal yang memberatkan Ricky Rizal disebutkan dalam tuntutan jaksa, Ricky memiliki peran memanggil Yosua sesaat sebelum Yosua ditembak di dalam rumah dinas Verdi Sambo. Dalam visual animasi ini saudara, kami gambarkan Ricky memanggil Yosua dan mengantarkan Yosua ke dalam rumah untuk menemui Verdi Sambo. Hal yang memberatkan lainnya untuk Ricky Rizal tampak saat jaksa penuntut umum membacakan keterangan soal Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang hanya berdiam diri dan tidak berusaha keluar rumah untuk meminta bantuan pasca penembakan Yosua. Keterangan ini saudara disimpulkan berdasarkan kesaksian Ricky, Verdi Sambo, dan juga Eliezer. Sedangkan hal yang memberatkan lainnya bagi Kuat Ma'ruf yakni soal konsistensinya mempertahankan cerita bohong Verdi Sambo soal skenario Duren 3. Seperti diketahui, Kuat Ma'ruf menjadi orang paling terakhir di antara para terdakwa pembunuhan Yosua yang mengaku soal skenario Verdi Sambo. Kuat Ma'ruf saudara mengaku tetap berbohong karena takut dan tidak ingin mengkhianati Verdi Sambo. Dan yang terakhir saudara, jaksa penuntut umum hari ini dalam tuntutannya juga membacakan perihal imbalan yang diberikan Verdi Sambo kepada Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal setelah peristiwa pembunuhan Yosua. Imbalan itu berupa ponsel baru dan juga iming-iming uang 500 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah jika keduanya berhasil menutupi skenario pembunuhan Yosua hingga kasusnya selesai. Dan saudara, inilah foto-foto rekonstruksi yang diambil setelah tim khusus Mabes Polri mengetahui skenario jahat Verdi Sambo untuk menutupi pembunuhan Yosua. Dalam foto ini saudara, rekonstruksi ada Verdi Sambo, kemudian juga ada Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan juga Richard Eliezer. Belakangan saudara, diketahui foto rekonstruksi ini dipakai untuk mengilustrasikan adanya upaya pemberian imbalan dari Verdi Sambo kepada Kuat, Ricky dan juga Eliezer untuk menutupi fakta yang sebenarnya dari peristiwa pembunuhan Yosua.
Tuntutan 8 tahun hukuman penjara dari jaksa belum akhir dari segalanya dalam kasus pembunuhan berencana Yosua. Karena majelis hakim punya kewenangan untuk menegakkan keadilan. Kendati tuntutan hanya 8 tahun penjara, bisa saja majelis hakim malah justru memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih berat.